Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bribra Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian untuk video kali ini ya. Oke teman-teman, buat kalian yang sudah mampir di channel YouTube saya ini, terima kasih banyak yang sudah mampir dan yang baru saja bergabung. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, khususnya para casis anggota Polri, calon anggota Polri ya, langsung saja bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara 2022. Jadi di sana teman-teman, kalian bisa bergabung, bisa sharing dan juga bisa saling tukar pikiran di grup Telegram. Nanti langsung aja bergabung di sana karena sudah ribuan yang sudah bergabung di seluruh Indonesia. Nanti aku akan bakal sertakan link di deskripsi video, nanti tinggal klik aja terus bergabung di grup Telegram tersebut ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tes PMK atau penelusuran mental kepribadian. Jadi teman-teman biasanya kalau untuk tes PMK ini itu biasanya setelah teman-teman melaksanakan tes Rikes kedua, kemudian kalian memenuhi syarat, nanti biasanya berlanjut ke tes PMK ya. Sebenarnya teman-teman, tes PMK ini adalah salah satu tes yang bukan tes yang terlalu sulit bagi teman-teman semua, khususnya para casis yang sekarang lagi tes. Ini sebenarnya mengenai kepribadian kita ya. Jadi nanti tim akan melakukan penelusuran kira-kira karakteristik kita itu seperti apa. Namun sebelumnya di sini saya bakal kasih tahu kira-kira PMK itu maksudnya apa sih? Nah, PMK ini teman-teman itu adalah penelusuran mental kepribadian atau bisa dikatakan dengan MI atau mental ideologi. Jadi maksudnya adalah di sini itu merupakan tahapan dari rangkaian tes yang nantinya akan dilaksanakan sepanjang seleksi penerimaan anggota Polri ya. Dan tes PMK ini teman-teman itu bertujuan untuk menyeleksi calon-calon anggota Polri atau calon aparatur negara ya kan, yang memiliki karakteristik yang tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi makanya di situ ada tes PMK. Jadi kalau memang karakteristik kita itu tidak cocok di menjadi anggota Polri, nanti otomatis kita tidak memenuhi syarat untuk lulus di tes PMK. Mungkin teman-teman juga waktu daftar ingat, waktu itu pernah dibagi lembaran mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kita yang nantinya itu dikembalikan lagi ke panitia penerimaan Polri di Polresnya masing-masing. Jadi itu adalah salah satu tes PMK. Jadi teman-teman di situ adalah isinya mengenai kita itu kesehariannya seperti apa dari pandangan tetangga, kemudian teman, sekolah, mungkin dan kerabat, keluarga. Di sana ada pertanyaan mengenai tentang diri kita itu seperti apa. Jadi kalau di sana memang ada salah satu orang ataupun bisa dikatakan teman atau tetangga, mungkin kepala sekolah juga mengatakan bahwa di sana mungkin melakukan jawaban atau mengisi jawaban yang kurang pas tentang diri kita atau bisa dikatakan negatif, itu teman-teman otomatis nantinya tidak memenuhi syarat untuk tes PMK-nya. Misalkan pertanyaan, bagaimanakah keseharian casis atas nama ini, seperti itu. Nanti misalkan tetangga kalian di situ ditulis, oh apa namanya, keseharian atas nama ini kurang baik, misalkan kurang bisa bergaul dengan tetangga atau kelakuannya kurang baik atau sering melakukan apa ya, hal-hal yang kurang bermanfaat di sekitarnya, atau misalkan dulu waktunya sering mencuri atau melakukan bikin onar, itu otomatis nanti teman-teman tidak akan bisa lulus di tes PMK. Itu baru menurut pendapat tetangga atau orang-orang sekeliling kita, belum lagi tes yang lainnya. Jadi teman-teman bukan biasanya sih, itu salah satu rangkaian tes PMK ya, yang lembar formulir yang di bagian kita untuk mengisi data. Kemudian itu nantinya panitia akan meminta bantuan ke Babin Kamtipmas untuk melakukan penelusuran lebih mendalam lagi tentang diri kita dari pandangan orang lain, seperti itu. Kemudian selain itu juga teman-teman, itu memang untuk mengetahui mengenai latar belakang kita itu seperti apa, kemudian mental kita itu seperti apa ya kan, termasuk kepribadian juga dari peserta seleksi. Dan selain tujuan tes PMK itu teman-teman, selain itu juga ternyata di sana panitia ingin mengetahui nih pergaulan kita itu, para panitia itu, bukan para panitia sih, para seleksi calon siswa di lingkungannya seperti apa, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian apakah peserta seleksi ini memiliki keterlibatan dan tergabung dengan organisasi terlarang ya.
itu bisa diketahui dari lembar formulir yang dibagikan ke para pendaftar waktu itu. Kemudian nanti panitia akan menelusuri hal tersebut di orang-orang yang mengenali kita, seperti itu. Nah, selain panitia melakukan penilaian dari menurut pendapat tetangga ataupun orang-orang di sekeliling kita yang mengenali kita, teman-teman, itu nantinya di sana juga kita akan dilakukan tes ya. Bisa melalui soal ataupun ditanya secara langsung kalau PMK ini. Dan yang jelas materi yang perlu teman-teman siapkan adalah itu mengenai apa ya, kita tuh harus lebih mengenal dan mengetahui bagaimana kepribadian pribadi kita tuh seperti apa ya. Kemudian nantinya kita itu akan diuji bagaimana pandangan peserta terhadap keluarganya, pendapat kita terhadap apa ya, keluarga kita tuh seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kita akan dilihat nih bagaimana sih pandangan peserta terhadap masyarakat seperti yang saya kasih tahu tadi, karena ada lembar yang memang orang-orang terdekat itu untuk mengisi jawaban tentang mengenai diri kita ya. Kemudian misalkan kayak nanti kita itu harus tahu pemahaman ya, khususnya CASIS nih, mengenai tentang sejarah perjuangan bangsa itu seperti apa menurut pendapat kita ya. Kalau dari tes soalnya teman-teman, PMK sendiri itu nantinya itu bisa berbentuk soal yang tentunya mengenai materi yang perlu teman-teman siapkan adalah mengenai wawasan kebangsaan ya. Kemudian NKRI, Undang-Undang 1945, kemudian sejarah Indonesia itu seperti apa, dan tentunya kita harus juga tahu nih informasi dan juga isu sekarang atau isu terkini yang sedang berkembang di Indonesia ataupun di mancanegara seperti itu. Mungkin teman-teman bingung ya, aduh susah juga ya. Itu sebenarnya nggak susah teman-teman, karena itu berdasarkan pendapat kita, bukan dari yang jawabannya itu harus real berdasarkan apa ya, yang sesuai fakta gitu. Minimal kita mengetahui sedikit nggak masalah. Yang penting kita bisa menjawab, cara menjawabnya seperti apa yang benar walaupun kita tidak mengetahui isu yang terjadi misalkan gitu. Kemudian kalau contoh soal PMK-nya teman-teman, ini misalkan ya, kurang lebihnya seperti ini. Misalkan apakah tujuan kamu ingin menjadi misalkan seorang aparat negara, tujuannya seperti apa? Nanti teman-teman bisa dihafalkan atau ditulis terlebih dahulu di kertas, kemudian diingat-ingat. Yang jelas tujuannya adalah teman-teman kita harus yang baik-baik, yang bagus-bagus ya, jangan berdasarkan pendapat kita. Misalkan pendapat kita seperti ini, tapi kita harus tanya dulu nih kepada teman-teman atau orang tua kita misalkan, atau orang yang mengerti hal itu, kira-kira pendapat kita itu bisa diterima nggak sih atau sesuai nggak. Misalnya nggak sesuai ya harus diganti yang benar-benar memang pendapat kita itu atau menurut kita sendiri itu yang baik gitu. Jangan sampai nanti salah jawab ya. Kemudian misalkan apa yang kalian ketahui mengenai Undang-Undang 1945 misalkan ya. Kemudian apa yang Anda ketahui mengenai Pancasila misalkan yang saya ketahui adalah Pancasila itu merupakan lambang negara, misalkan terdiri dari 5 sila. Nanti mungkin teman-teman bisa menyebutkan tuh sila 1 sampai 5 seperti apa isinya, seperti itu ya. Kemudian misalkan nanti teman-teman ditanya bagaimana sih pendapat kalian kalau mengenai PKI gitu. Nanti utarakan aja pendapat kalian mengenai PKI itu seperti apa. Misalkan teman-teman melihat dari buku ya, itu jangan sampai jawabannya itu persis banget sama buku. Ini kan yang ditanya adalah pendapat kita, jadi menggunakan bahasa kita sendiri. Jangan sampai nanti menggunakan bahasa buku, teman-teman. Itu yang perlu kalian harus ketahui ya. Kemudian misalkan seandainya Undang-Undang 1945 itu diganti dengan undang-undang lain, kalian setuju atau enggak? Misalkan enggak setuju, alasannya apa? Misalkan setuju, alasannya seperti apa? Tapi yang benar adalah tidak setuju diganti, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memang udah lengkap. Kemudian memang nggak gampang gitu buat Undang-Undang 1945, itu penuh perjuangan dan tentunya memang isinya sudah benar-benar pas gitu. Misal, tapi kalau memang teman-teman ada pendapat lain tidak masalah, asal memang pendapatnya sesuai gitu kan. Kemudian misalkan nih teman-teman, jika Pancasila itu diganti dengan ideologi lainnya, apakah setuju atau enggak? Nanti kasih tahu aja jawabannya. Misalkan terus kemudian teman-teman ditanya, jelaskan nih riwayat hidup Anda seperti apa ya. Jadi teman-teman kalau menjelaskan riwayat itu harus lengkap. Misalkan misalkan contoh jawabnya nih ya.
Baik Bapak, misalkan yang nanya Bapak-Bapak nih atau Pak Polisinya. Baik Bapak, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pendapat saya, misalkan apa? Kalau ditanya riwayat hidup Anda. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup saya. Riwayat hidup saya adalah nama saya asli atau nama asli saya adalah misalkan Rudi Cahyono. Saya dilahirkan di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada hari ini misalkan tanggal 5 September 1993. Kemudian saya bersekolah di SD Negeri 64 Lubuk Linggau misalkan selama 6 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Lubuk Linggau selama 3 tahun dan kemudian saya berlanjut ke SMA Negeri 6 Lubuk Linggau seperti itu. Misalkan teman-teman sudah kuliah, jelaskan juga. Pokoknya mengenai riwayat kita tuh harus jelas, jangan nama saya misalkan Rudi Cahyono, tempat tanggal lahir saya kota ini, tanggal ini, saya sekolah di SD 64, SMP di ini, jangan. Tapi memang harus benar-benar ada penyambung kata yang enak didengar lah, seperti kita wawancara mencari kerja seperti itu ya. Kemudian misalkan teman-teman ditanya juga jelaskan mengenai riwayat keluarga Anda. Nah, nanti teman-teman jelaskan aja riwayat keluarga kita itu seperti apa. Misalkan orang tua saya namanya seperti ini, mereka lahirnya di sini, pekerjaan mereka sini, sekarang aktivitasnya sibuk apa. Nanti dijelaskan aja, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian misalkan ditanya lagi, apa sih peran orang tua Anda terhadap ormas yang dia ikuti? Misalnya jika ada, misalnya nggak ada, ya jelasin aja nggak ada gitu. Terus misalkan apa sih cita-cita Anda ketika menjadi casis nanti ya? Itu sebenarnya sih pertanyaannya, jangan sampai salah jawab. Misalkan nanti teman-teman ditanya cita-cita kalian tuh apa sih setelah menjadi casis nanti? Saya ingin menjadi dokter loh. Kenapa jadi polisi gitu kan? Yang benar adalah cita-cita kita pastinya ingin menjadi polisi. Kemudian misalkan nanti setelah jadi polisi teman-teman pengennya seperti apa nggak apa-apa. Ya jangan sampai nanti salah jawab ya. Kita tes polisi kok cita-citanya pengen jadi dokter, kan nggak masuk gitu kan, seperti itu. Jangan sampai salah jawab. Kemudian misalkan teman-teman ditanya jelaskan pengetahuan teman-teman mengenai organisasi di dalam Polri misalkan seperti itu. Atau mungkin Anda ditanya apakah Anda siap ditempatkan dimanapun misalkan sudah jadi polisi. Jawabannya lah mungkin kalau dalam hati kita nih ya, siap nggak siap gitu kan. Cuman teman-teman di sini wajib menjawab harus siap dimanapun karena memang itu sudah ada kontraknya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti jawab mohon maaf saya tidak siap ditempatkan dimanapun, saya pengennya pulang ke daerah saya. Jangan ya, walaupun dalam hati kita mungkin tidak ingin ditempatkan jauh misalkan di Papua segala macam, tapi di sini teman-teman harus berani bertanggung jawab, harus menjawab siap ditempatkan dimanapun berada gitu ya. Kemudian teman-teman misalkan kalian ditanya apakah nanti Anda sukses, apakah masih setia dengan pasangan Anda misalkan. Ini pertanyaan sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan polisi ya, cuman kan ini memang penting ya. Sebenarnya sih ada tidak ada sih, karena memang ini sudah pertanyaan disusun sedemikian rupa. Jadi teman-teman harus menjawab walaupun sukses apapun yang terjadi kita harus setia dengan pasangan kita, karena dalam anggota Polri juga tidak boleh selingkuh, tidak boleh menikah dua atau dua istri seperti itu ya. Pokoknya kita harus menjawab sebaik-baiknya, jangan sampai salah jawab teman-teman ya. Kemudian misalkan apa sih tujuan kalian ingin menjadi anggota Polri gitu kan? Mungkin teman-teman bisa menjawab yang paling utama adalah karena cita-cita, karena keinginan, atau mungkin memang sudah keinginan dari hati ingin menjadi anggota Polri ya kan? Atau misalkan teman-teman bisa juga menjawab memang apa ya? Bisa dikatakan jawabannya itu harus realistis lah. Pokoknya memang benar-benar mencerminkan kalau kita memang ingin menjadi anggota Polri. Jangan sampai nanti teman-teman menjawab misalkan apa tujuan kamu ingin menjadi anggota Polri? Tujuan saya adalah karena memang keterpaksaan, karena dipaksa orang tua. Jangan ya. Yang jelas mungkin bisa juga teman-teman menjawab tujuan menjadi anggota Polri. Yang pertama karena cita-cita, yang kedua karena memang ingin mengabdikan kepada negara. Kemudian mungkin bisa juga ditambah dengan jawaban karena memang
impian saya kecil, terus juga saya ingin membantu masyarakat, ya kan? Mungkin karena memang saya suka dengan pekerjaan polisi yang berguna bagi masyarakat, kemudian bisa menolong sesama warga Indonesia gitu. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam jawaban gitu kan. Atau mungkin bisa ingin membantu mengurangi kejahatan yang ada di Indonesia, itu bisa jadi juga. Pokoknya teman-teman bisa mencari jawaban sebagus mungkin pada saat ditanya oleh panitia atau pada saat mengisi di tulisan soal yang disediakan oleh panitia ya. Kemudian teman-teman ini kalau nggak salah juga waktu saya tes PMK ya, kalau tidak ada perubahan, itu nantinya teman-teman akan disuguhkan juga ada kalau nggak salah 250 pertanyaan ini mengenai kepribadian kita. Ini sebenarnya jawabannya sih tidak terlalu sulit karena ini mengenai tentang pendapat kita juga, karena ini kan penelusuran mental kepribadian, jadi tentang diri kita sendiri, itu tidak mengenai soal-soal yang susah, tidak, tapi mengenai diri kita sendiri. Hanya saja kita harus lebih teliti dalam menjawab mengenai diri kita itu seperti apa. Jangan terlalu jujur kalau memang diri kita itu dipandang orang lain bakal negatif. Mendingan jangan menjawab yang terlalu jujur ya. Pokoknya jawab pertanyaan itu sebagus-bagusnya tentang diri kita ya. Itu aja sih kuncinya. Nah, kalau nggak salah teman-teman, waktu soal mengenai kepribadian itu mengenai jawaban yang kita itu setuju atau tidak. Misalkan seperti ini pertanyaannya. Apakah Anda berpikir bahwa hidup ini tidak adil? Nah, mungkin kalau kita yang jujur dalam hati misalkan ya, mungkin ada aja yang berpikiran bahwa iya, hidup ini tidak adil karena saya dilahirkan di keluarga yang broken home atau seperti itu. Tapi di sini teman-teman kita harus menjawab yang secara apa ya, yang lurus atau istilahnya yang waras lah ya, jangan aneh-aneh jawabnya. Misalkan tadi yang saya katakan adalah contohnya, misalkan apakah Anda berpikir bahwa hidup ini tidak adil? Nanti di sana teman-teman akan memilih jawaban misalkan sangat tidak setuju ya kan, kemudian tidak yakin, setuju, dan sangat setuju. Dan ini beberapa jawaban-jawaban yang mungkin kita bingung, ini saya pengennya pilih tidak setuju, tapi di sana ada juga jawabannya sangat tidak setuju. Ini harus pilih yang mana kak gitu kan. Jadi kuncinya adalah teman-teman ya, untuk menjawab soal ini kan nanti ada beberapa soal yang diulang-ulang nih. Nah, ini jangan sampai nanti jawabannya berbeda. Misalkan nomor 1 kan soalnya mengenai apakah Anda berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Kemudian di soal nomor 105 dengan soal yang sama. Sedangkan soal pertama Anda menjawab tidak setuju. Sedangkan soal yang 105 tadi Anda menjawab sangat tidak setuju. Itu kan otomatis tidak ada sinkron. Otomatis di sana teman-teman bisa dikatakan bahwa Anda itu tidak kalau tidak teguh dengan pendirian gitu, berubah-ubah atau pelin-pelan bahasanya ya. Jadi teman-teman harus diingat-ingat tuh jawabannya. Jadi kalau kuncinya pengen enak, mudah diingat jawaban kita teman-teman, kalau saran saya sih, misalkan teman-teman tidak setuju atau kurang setuju, mendingan teman-teman pilih aja tidak setuju, atau jangan sampai teman-teman pilih sangat tidak setuju, takutnya nanti ketukar jawabannya ya. Nanti yang soal ini tidak setuju, yang soal yang sama sangat tidak setuju. Jadi teman-teman ada 2 kunci aja jawabannya. Misalkan tidak sependapat, tulis aja jawaban pilih tidak setuju. Misalkan jawaban itu atau pertanyaan tersebut mencerminkan diri kita terus setuju, pilih aja yang setuju, jangan pilih sangat setuju. Seperti itu sih kalau saya. Dan jangan juga teman-teman jawab di tengah-tengah jawaban, antara iya sama tidak, antara setuju sama tidak setuju, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak yakin gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman memilih hal yang pelin-pelan. Kalau iya, kalau tidak katakan tidak, seperti itu. Jadi teman-teman itu dia kuncinya ya. Jadi kalau menjawab, misalkan teman-teman jawab setuju ya pilih aja setuju, kalau tidak ya tidak setuju. Jangan sampai teman-teman menjawab antara tengah-tengah, antara setuju sama tidak setuju. Atau kalau teman-teman bingung, jangan memilih jawaban yang sangat setuju atau sangat tidak setuju. Mendingan pilih antara 2 opsi tadi, setuju atau tidak setuju. Jangan di tengah-tengah, gitu dia. Itu dia kuncinya, atau itu dia pegangan teman-teman untuk menjawab soal yang saya sebutkan tadi mengenai soal kepribadian ya. Itu dia penjelasan pada hari ini mengenai soal tes PMK.
mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Yang masih bingung boleh nanti mengajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Oh ya, nanti setelah tes PMK itu kan ada tes psikologi tahap 2 yaitu biasanya wawancara. Seperti yang saya katakan tadi, itu hampir sama dengan tes PMK, misalkan ditanya secara langsung. Intinya tes psikologi tahap 2 ini teman-teman itu kita kalau memang tidak tahu jawabannya, kita harus menjawab yang benar. Misalkan, mohon maaf Bapak kalau mengenai hal tersebut saya kurang paham gitu ya. Jangan sampai teman-teman pas ditanya oleh panitia, teman-teman jawabannya adalah apa ya, atau garuk-garuk kepala atau kayak bingung. Nggak usah. Kalau memang teman-teman nggak tahu ya katakan aja tidak tahu. Jadi jangan sampai kita terlihat bodoh tanda kutip seperti itu. Jadi memang benar-benar panitia tuh harus diyakinkan dengan jawaban kita. Kalau nggak tahu ya kasih tahu aja kita nggak tahu, tapi dengan cara yang bagus seperti itu. Kemudian teman-teman pada saat wawancara atau tes psikologi tahap 2 ini, itu kalau nanti masuk ke ruangan atau di hadapan meja panitia itu biasanya kita disuruh hormat terlebih dahulu, nanti memperkenalkan diri. Kemudian kuncinya adalah pada saat teman-teman memang ada kursi di depan kalian, itu jangan duduk dulu sebelum panitia menyilahkan atau mempersilahkan duduk. Itu adalah salah satu etika ya. Jadi jangan sama teman-teman nanti pas datang ujuk-ujuk langsung duduk, itu kurang sopan seperti itu. Pokoknya pas sudah melakukan perkenalan atau penghormatan, nanti kalau panitianya silakan duduk baru kita duduk. Jangan sampai nanti kita kurang sopan terlihatnya seperti itu. Karena itu salah satu penilaian ya. Kemudian kita harus perhatikan juga pakaian kita rapi atau enggak. Terus nanti pokoknya diajari juga oleh panitia seperti apa alurnya ya. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat yang saya jelaskan untuk video kali ini mengenai PMK dan juga tes psikologi tahap 2. Semoga berhasil. Saya pinginnya berharap mudah-mudahan yang menonton video ini semuanya lulus dan bisa segera bergabung menjadi anggota Polri ya. Nanti kalau ada video-video terbaru atau mengenai tes yang terbaru saya bakal update sini. Makanya buat teman-teman yang sudah bergabung di sini jangan lupa langsung di-subscribe dan berlangganan di channel YouTube saya karena itu semua gratis dan teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru ya. Oke, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.